Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumihi wa nafahatihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in iqtada fi'lan ghayra kafin. Wa yata'allaqul khitab. Wa yata'allaqul khitabu indana bil ma'dumi ta'alluqan ma'nawiyan. Wa yata'allaqu dan berkaitan al khitabu oleh khitab indana menurut kita Asy'ariyah bil ma'dumi dengan sesuatu yang tidak ada, ta'alluqan ma'nawiyan akan ta'alluq maknawi. Menurut Asy'ariyah, khitab Allah yang berkaitan dengan sesuatu yang belum ada, ta'alluqnya bernama ta'alluq maknawi. Ta'alluqul khitab itu ada dua. Ada namanya maknawi, ada tanjizi. Khitab Allah, kalau khitab Allah itu berkenaan dengan sesuatu yang belum ada, maka ta'alluqnya itu bernama ta'alluq maknawi. Ya, kok ribet sekali. Misalnya khitab Allah aqimus shalah, yang menjadi mukhatab dari khitab ini misalnya Abdullah. Abdullah ini adalah anak Naufal. Abdullah bin Naufal. Nah, ta'alluq khitab Allah ini kepada Abdullah bin Naufal itu namanya ta'alluq maknawi. Kenapa? Karena Abdullah bin Naufal ini belum ada sekarang. Tapi ta'alluq aqimus shalah kepada Naufal, nah ini namanya ta'alluq tanjizi. Tuh. Jadi kalau khitab Allah berkenaan atau berkaitan dengan sesuatu yang belum ada, itu namanya maknawi. Kalau udah ada, itu tanjizi. Lahir Abdullah bin Naufal ini, umurnya 2 tahun dah. Maka ta'alluq Abdullah, ta'alluq aqimus shalah
dengan orang yang bernama Abdullah ini namanya ta'alluq tetap namanya maknawi. Kenapa? Karena ketika masih 2 tahun Abdullah ini masih belum dikenai khitab ini. Jadi artinya dia ta'alluqnya ini berubah menjadi tanjizi ketika dia sudah layak, sudah pantas dikenai khitab. Yaitu atau bahasa lainnya sudah mukallaf, sudah balik dia akil, baru menjadi tanjizi. Paham je? Ada yang mau tanya kan? Tak ada? Fa in iqtada fi'lan ghaira kafin iqtida'an jaziman fa ijabun. Oleh karena itu, in iqtada jika menuntut ia khitab fi'lan akan perbuatan ghaira kafin yang tidak menahan diri, iqtida'an jaziman akan tuntutan yang tegas, fa ijabun maka ialah ijab. Kalau khitabullah itu bermakna tuntutan untuk mengerjakan sesuatu yang bukan menahan diri dan tuntutan itu bersifat tegas, maka khitab Allah itu dinamakan ijab. Au ghairu jazimin atau tuntutan itu tidak tegas, fa nadmun maka ialah nadab. Au kaffan jaziman atau khitab Allah itu menuntut kaffan, menuntut menahan diri, iktidaan jaziman dengan tuntutan yang tegas, fa tahrimun maka ialah tahrim. Au ghairu jazimin atau tuntutannya itu tidak tegas, binahyin maksudin dengan larangannya dimaksud, fa karohatun maka ialah karohah. Au bi ghairi maksudin atau tuntutannya yang tidak tegas itu dengan nahi yang tidak dimaksud, fa khilaful aula maka ialah khilaful aula. Au khuyira atau diberi pemilihan ia khitab, fa ibahatun maka ialah ibahah. Wa arafta hududaha dan telah mengetahui engkau hududaha akan definisinya semuanya tadi tu. Ini kan baru dah dibahas ya, bahwa hukum atau khitabullah itu ada 2 atau ada 3. Ada kalanya dia iktida, ada kalanya dia takhir, ada kalanya dia amma wad'an. Yang iktida ini terbagi 2. Ada kalanya iktidaul fi'li, ada kalanya iktidaul kafi atau iktidaul tarki. Kalau iktidaul fi'li ada kalanya jazim, ada kalanya ghairu jazim. Kalau dia jazim namanya ijab, kalau ghairu jazim namanya nadab. Kalau yang iktidaul kafi begitu juga, yang jazim ada yang ghairu jazim, yang jazim namanya tahrim, yang ghairu jazim namanya karoha. Yang ghairu jazim terbagi 2 lagi. Ada yang binahyin maksud, ada yang binahyin ghairi maksud. Yang binahyin maksud namanya karoha, yang ghairu maksud namanya khilaful aula. Yang takhir ada 1 yaitu ibahah. Ada yang mau tanya kan? Tidak ada? Dia main kelereng gitu ya. Melayang-layang umur 70 tahun misalnya kan.
Itu namanya apa pertanyaannya? Balik ini kok itu pula balik? Balik itu apa sandarannya? Kalau laki-laki dalam, kalau perempuan itu sandar balik tuh. Orang tua tadi dia sudah balik. Sudah lah ya. Udah apa namanya? Udah berakal. Berakal apa tidak itu? Ini nanti ketika seseorang itu sudah memenuhi kriteria pada asalnya, dia udah balik, udah berakal, udah apa, tapi ternyata ada hal-hal yang membuat dia uzur, kayak tua atau hilang akal atau apa, itu nanti apa namanya, bukan ta'alluq maknawi namanya, bukan ini, tetap dia seharusnya dia kena khitab, tapi karena ada beberapa kasus uzur atau darurat, maka dia diringankan untuk tidak apa namanya, untuk tidak dihukum ketika tidak mengerjakan. Pikun misalnya kan, pikun. Apakah kalau orang tua pikun, nek solat ya, udah katanya. Belum nek, oh belum ya, yalah katanya. Udah solat nek, udah belum nek, baru saya tanya tadi, udah katanya, belum nek, oh ya yalah. Kamar mandi dia, wuduk, udah saya wuduk nek, solat pun udah katanya, aku payah kau dah. Ini parah nih. Kalau gitu gimana? Itu kan ada keringanan namanya, dia ada rukhsah dari agama. Rukhsah itu kan banyak kan? Ada rukhsah di mabadi kan macam-macam. Ada rukhsah apa? Di mabadi awaliyah tu macam-macam ada yang mengurangi, ada yang menghilangkan, ada yang apa bahasa Arab itu tidak, menurut saya itu tidak bisa dikatakan ta'alluqnya maknawi. Kenapa? Karena dia kena hukum itu. Apakah setiap orang tua yang berumur 90 tahun dia tidak lagi berakal? Ada enggak orang umur 100 tahun tapi akalnya masih mantap? Ada. Artinya itu tidak bisa berlaku umum kan, sehingga kalau ada sifat-sifat yang arid yang baru datang, yang bukan sifat asli, maka itu nanti bisa diarahkan ke rukhsah kah, atau ke apa lagi, ke manik kah, ke apa, itu nanti itu. Kecuali memang dari kecil sampai umur 70 tahun dia idiot. Nah, itu masih belum tajis berarti itu. Kan kalau nenek-nenek itu kan biasanya kan dia waktu masih muda kan sudah apa, dia sudah mukallaf kan, sudah balik, sudah akil. Tapi mungkin karena kebanyakan makan micin, otaknya terganggu. Nah, tumpul otaknya. Apakah dia kena taklif? Itu tidak, karena itu dikatakan, atau dia dianggap apa ya, kayak kemarin itu
apa? Dia anggap ghafil berarti. Mungkin bisa ghafil ya. Jadi enggak kena taklif. Kalau mulja itu kan dia sadar kan bahwa dia terpaksa melakukan itu. Kalau orang tua pikun tuh tahu nggak dia bahwa dia melupakan itu? Enggak ya. Jadi tidak bisa kita katakan ta'alluqnya ke dia ini ta'alluq maknawi, tidak. Kenapa? Karena sebenarnya dia telah memenuhi kriteria untuk mendapatkan taklif, untuk menjadi seorang mukallaf. Tapi karena ada hal-hal lain, makanya dia terkendala. Tuh. Ada lagi? Kalau Pak ini tadi bilang kan hitop maksud hitop itu hitop maknawi bukan juga. Hah? Untuk melaksanakan perbuatan itu hitop maknawi bukan juga. Dan juga ada. Yang mana? Yang kena takdir saja yang apa ya? Yang Pak ini tadi bilang juga. Ini kalau fainik tado untuk menamakan apakah khitab itu ijab atau tidak melihat kepada mukallafnya. Kita menengok pada nafsul khitabnya. Paham? Jadi untuk menghukumi apakah aqimus shalah ini ijab, nadab, karohah dan seterusnya, kita tidak nengok si Abdullah ini. Nengok ininya. Nengok khitab Allah. Ini khitab Allah. Ya. Tuntutan mengerjakan atau meninggalkan? Mengerjakan. Jazim apa tidak? Oh, berarti ini namanya ijab. Tak peduli siapa yang menjadi mukhatab atau yang kena yang ditaklif dari khitab ini, tidak peduli. Enggak, ini yang ditengok. Beda sama ini. Kalau kita ingin menghukumi ta'alluq khitab ini, apakah dia maknawi atau tajzi, menengok kepada mukhatabnya, apakah dia sudah layak menerima khitab atau belum. Tapi dalam menentukan apakah dia ijab, nadab atau seterusnya, yang difokuskan adalah khitabullahnya. Tak memandang apakah ada orangnya ataukah tidak ada orangnya, apakah sudah balik, sudah mukallaf, itu enggak ditengok ke sana. Karena yang kita ingin kita hukumi adalah status dari khitab itu. Beda sama ta'alluq. Ta'alluq itu kan ikatan, keterkaitan. Berarti pasti ada dua hal. Jadi khitab dan mukhatabnya. Makanya mukhatabnya ikut diperhatikan. Tapi kalau hanya membahas khitabnya apa, itu cukup nengok aqimus shalah saja. Misalnya wa minal laili fatahajjat hajjat. Ada apa? Wa minal laili terus yang tahajud tadi malam angkat tangan. Tak sempat, kayak sibuk kali. Siapa yang punya putra? Wah. Yang putri? Sama penyakit. Oh, lama tidurnya saat lebih lama mana tidur kalian daripada saya? Kok masih bisa bangun jam 4? Bangun kami jam 4 saat. Tapi tidur lagi. Sebenarnya tergantung pribadi tu ya, bangun-bangun tu. Sebentar apapun kalian tidur, kalau memang jiwa kalian, kan hati kalian pengen bangun, pasti bangun. Ya, sengantuk apapun itu. Tapi memang hatinya tu tak mau, tidur siap isya, bangunnya jam 7 juga tu. Solatlah, janganlah kalian 2 rakaat jadilah. 2 rakaat belajar lagi. Oh, besok aku telusul, bacalah dulu mau mendebat ustaz ni masalah kan.
Ada lagi? Ah. Ta'alluq kitab maknawi itu kan tadi ada contoh ghafil dan sama saya. Kenapa dinamakan ta'alluq? Itu enggak maknawi itu. Bukan maknawi. Bukan. Karena dia sebenarnya udah kena. Sok novel tadi apa? Yang kalau Enggak maknawi saya bilang. Mana ada saya bilang itu ta'alluq maknawi? Masa iya? Atau saya salah ucap? Enggak kan? Nah, nanti kamu salah dengar berarti. Enggak loh. Kenapa? Karena yang ghafil misalnya kan tidur dari jam 11 sampai jam 5. Dia tuh sebenarnya dia tuh kan mukallaf. Misalnya kamu novel kan mukallaf sebenarnya, cuman karena tertidur, hilang akalnya atau apa, enggak sengaja. Jadi nggak bisa, menurut saya sih nggak bisa dikatakan ta'alluqnya ketika itu maknawi. Cuman mungkin khitabnya ketika itu gimana ya? Nggak salah dia ya, kan dia nggak sadar. Beda halnya kalau mabuk dengan sengaja, itu beda tuh kasusnya tuh. Itu kan nggak khitab dia tuh. bukannya ketika dia ghafil sama saya itu dia tuh kena ta'alluq seperti yang mana? Hah? Ketika dia ghafil sama saya itu dia kena kitab maknawi. Ketika katanya Kok bisa dikatakan itu? karena dia tak tahu apa yang diperhatikan. Tak tahu menau. Dia tidak tahu apa yang diperhatikan. Sebenarnya pertanyaannya ini, apakah ketika seseorang telah memenuhi syarat mukallaf, lalu persyaratan mukallaf itu bermasalah, kayak tadi seseorang sudah akil, sudah balik, intinya sudah mukallaf, dia sudah kena khitab, sudah tajzizi sama dia, lalu dalam satu keadaan akalnya hilang. Nah, apakah ketika syarat dari mukallaf itu hilang di tengah jalan, bisa dikatakan ta'alluq khitabnya ketika itu maknawi apa tidak? Itu sekarang pertanyaannya. Fihi khilafun. Biar cari aman ya. Itu yang menjadi apa namanya? Berarti maksudnya Hah? berarti ghafil tadi tanjizi. Apa? Ghafil tadi tanjizi. Iya. Cuman dia ketika itu tidak kena taklif. Kenapa? Karena dia sedang dalam kondisi dia sedang ghafil ketika itu, sedang ghaflahnya. Itu ada nggak di sini keterangannya? Ini masuk apa ya? Masuk taklif yang hukum ya. Yang ghafil Ghafil mana? masuk yang Yang mana? masuk menawi situ ya. Sebenarnya bisa juga sih kita katakan itu maknawi. Dan di situ dia harus bukan. Kenapa? Dan di situ dia harus dalam kalah, harus bukan. Kalau di tauhid apa ya? Kan malah ada namanya suluhi qadim ya.
Iya, tauhid itu ya. Hah? Tanjizi sama? Oh, bukan suluhi qadim sama suluhi hadis. Oh, bukan. Inilah kapan seseorang kapan ta'alluq khitab kepada seseorang itu berstatus tanjizi, kapan berstatus ma'nawi. Statusnya tanjizi ketika dia sudah memenuhi semuanya syarat rukun atau sudah memenuhi sudah menjadi mukallaf, sudah memenuhi kriteria untuk dikhitab menjadi mukhatab ini misalnya. Kalau maknawi berarti ketika ada salah satu kriteria untuk menjadi mukhatab ini yang belum ada. Sebenarnya kalau kita tengok dari situ, coba pertanyaan, nenek ketika dalam kondisi pikunnya, apakah ta'alluq khitab aqimus shalah ke dia itu dinamakan maknawi atau tanjizi? Sebenarnya kalau nengok syarat atau penjelasan dari ta'alluq itu, ta'alluq maknawi, ta'alluq tanjizi, kayaknya memang seandainya nenek ini pikun, ketika kondisi pikunnya, maka khitab ini ke dia itu sifatnya adalah maknawi kayaknya ya. Kenapa dikatakan maknawi? Maka karena ketika ini nenek ini tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi kriteria yang dia berhak ditaklif, di khitab secara tanjizi. Lalu ketika pikunnya nenek ini sudah hilang atau sehat atau sembuh atau sudah diobati segala macam, maka khitabnya ini ke dia baru menjadi tanjizi. Kayak gitu ya. Berarti bisa kita katakan kalau ada orang yang tidur dari jam 11 sampai jam 5, maka khitab solat zuhur bagi orang itu ketika jam 2 bersifat maknawi. Kenapa bersifat maknawi? Karena dia belum memenuhi syarat, untuk dikhitab, belum memenuhi syarat taklif. Iya, ada ke taklif ya. Ghafil itu kena taklif? Tidak. Kalau orang yang jatuh dari lantai 3, apa kemarin itu namanya? Mulja. Itu kena taklif? Kenapa tidak taklif? Ya, ini khitab ini ada kaitannya dengan taklif. Karena kalau seseorang tidak ditaklif, tidak berstatus mukallaf, dia tidak bisa dikhitab. Kalau seseorang kena khitab, pasti dia seorang mukallaf. Ya gitu. Ada lagi?
Nah. Digoyah itu ada apa sih? Dijadikan koordinasi azal. Hah? Digoyahnya dibilang bisa dibagi koordinasi azal. Digoyahnya maksud yang mana? Khitab nafsi azali. Khitab Allah itu kan kalamullah. Kalamullah ini maksudnya bukan kalamullah. Kalamullah ini kalamullah fil azal. Artinya kalamullah sebelum terciptanya, sebelum ada satu pun makhluk itu. Jadi kalamullah aqimus shalah dulu sebelum ini ketauhidnya membahas tentang kalam nafsi. Kalam nafsi itu ada apa tidak? Kalau kita Syairah ada ya, kalau Mu'tazilah mengatakan tidak ada. Tidak ada itu. Nah, jadi yang dibahas kemarin itu gimana ya? Enggak apa. Sama kayak besok tuh ada namanya amar nafsi, ada amar lafzi. Amar nafsi itu adalah ketika dia masih di sana, masih di zaman azali sebelum ada manusia. Amar lafzi itu yang sudah biharfin, bisautin, yang Quran itu. Nah, itu amar lafzi namanya. Nah, ini maksud dari khitab sini, khitabullah fil azal. Khitabullah fil azal. Khitabullah fil azal dulu sebelum adanya kita, sebelum kita berstatus menjadi mukallaf, itu sifatnya adalah maknawi. Ta'alluqnya itu ta'alluq maknawi. Ketika kita sudah ada, kan kapan ada muncul aqimus shalah ini? Ini berupa lafaz ya. Kan kalamullah dulu sebelum ada lafaz kan sudah ada kan? Sebelum adanya kita. Ini kan bagi saya kan Allah itu seperti sutradara. Artinya ketika sutradara itu membuat film kan sudah tahu di alur ceritanya. Makanya menurut kita Syairah, kita Ahlussunnah berpendapat bahwa kita ini kan ditentukan masuk neraka atau surganya. Karena udah diskenariokan Allah. Nah, si A ini nanti masuk neraka, si B ini nanti surga, si C ini neraka dulu baru surga. Udah ada skenario dari Allah semuanya. Jadi pas dulu Allah buat skenario, buat apa namanya itu skenario. Kalau film itu apa sebelumnya itu ya. Pas Allah buat skenario itu kan udah ada Allah buat aqimus shalah. Sudah Allah apa skenario yang Allah buat aqimus shalah itu sebelum adanya kita, sebelum kita memerankan peran yang dari Allah, itu namanya maknawi ta'alluqnya itu. Tapi ketika sudah kita perankan, itu baru namanya tanjizi. Agak apa dikit ya. Saya mengenai tauhidnya agak gimana dikit. Agak takut salah dipahami, nanti bahaya nanti. Siapa yang mengajar tauhid kalian? Oh, pas tuh. Kalau beberapa ada guru saya, enggak usah lah tauhid itu. Yang penting yakin, udahlah selesai. Enggak perlulah dibahas Allah itu di mana. Enggak bertambah iman doh, kata beberapa orang guru saya. Tapi kalau Buya itu ya keahlian beliau memang hal-hal yang begituan, mantik, tauhid, ilmu kalam, yang ilmu-ilmu yang sulit itu suka beliau tuh. Cendak, saya yang mudah-mudah aja, usul fikih. Kalau sorab enggak, karena sulit itu, sulit ngapalnya. Usul fikih ini enak. Itu ya, tauhid aja lah, tanya sama Buya aja lah. Saya bawa virus. Oke, yang lain itu tauhid tuh ya Fadli. Intinya maksud dari kalam
khitab nafsi azali itu artinya kalamullah fil azal. Kalamullah sebelum ada makhluk yang bila harfin wala sautin wala itu. Nah, itu maksudnya itu. Sementara usul fikih enggak bahas itu. Usul fikih itu membahas ketika firman Allah itu sudah berupa lafaz. Sudah aqimus shalah baru dibahas. Tapi sebelum muncul aqimus shalah itu usul fikih enggak berani menghukumi. Ketika aqimus shalah baru datang usul fikih. Oh, ini amar nih. Al-aslu fil amri wujub, maka ini bermakna ijab gitu. Oke? Ada lagi? Sama. Hadis itu kan kalamullah majazan. Yang bermuatan syariat tentunya ya. Ma yantiku anil hawa in huwa illa janganlah kalian dah hafal dalil-dalil yang itu. Jadi kalam Nabi yang di sana bermuatan syariat, ada hukum syariat di sana itu sebenarnya dari Allah juga. Beda kalam Nabi yang tidak bermuatan syariat. Nah, itu ada ulama yang mengatakan itu muncul dari Nabi sendiri, bukan dari Tuhan, yang berpotensi keliru. Kalau kata Sufi, tidak ada kata Nabi itu yang salah, itu benar semua. Seperti ada orang bilang mah orang bercocok tanam. Kata kalian pernah dikasih tahu enggak? Sahabat tanam. Lalu Nabi kasih tahu, coba begini, kata Nabi. Oh ya Nabi, diikuti. Rupanya beberapa waktu setelah itu enggak sukses kebunnya itu. Ngadu lagi sama Nabi. Nabi, ini enggak bagus ini, enggak sukses. Gimana Nabi? Kata Nabi, yalah antum a'lam bi umuri dunyakum, enggak salah. Kalian lebih tahu dengan perkara dunia kalian. Nah, dari situ ulama ada berpendapat bahwa kalau dalam masalah-masalah dunia, bukan masalah agama, itu berarti Nabi berucap bukan sebagai kapasitas Nabi, tapi sebagai kapasitas manusia biasa. Artinya apa? Bisa salah, bisa. Kalau ulama Sufi enggak, salah tuh. Benar tuh. Lalu gimana kasus tadi? Kasus tadi sebenarnya seandainya sahabat ini mau ikut Nabi, mau bersabar, pasti sukses hasil kebunnya. Tapi karena sahabat enggak sabar, Nabi gimana? Karena sahabat protes ya Nabi, ya udahlah, serah kalian lah. Itu kata Sufi. Ini keren Sufi itu. Bagaimana ketundukannya dengan Allah, dengan Nabi itu sangat tinggi orang-orang Sufi. Nih saya masih belum terima nih, kenapa orang-orang menolak Sufi? Di TV itu Ustaz, di YouTube ada orang Sufi itu lebih mendewa, lebih mengagungkan gurunya daripada Nabi. Itu salah tuh. Ya kalau salah kita bilang salah, tapi ajaran Sufi asli nggak seperti itu. Sufi itu apa? Membahas tentang apa tuh? Itu cara mensucikan, itu toharoh. Wah, masih ingat ya? Cara mensucikan, bagaimana cara menghilangkan riya, menghilangkan sombong, menghilangkan takabur, segala macam. Itulah yang dibahas tasawuf itu. Logikanya masa kalau ada orang Islam mencuri berarti agama Islam ini jelek ya? Bisa dukung begitu? Ada santri yang misalnya pacaran, oh berarti pondok itu membolehkan santri pacaran gitu? Nah, yang salah bukan tempatnya, yang salah bukan Islamnya, tapi personalnya, karena dia tidak ikut aturan. Kan saudara kalian itu kan ada yang nggak suka, bukan nggak suka ya, anti kan? Itu nggak ada pada zaman Nabi Sufi. Istilah Sufi tidak ada pada zaman Nabi. Tapi prakteknya orang-orang Sufi sudah ada sejak Nabi. Tengoklah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Nabi itu Sufi beliau itu. Kalian Sufi, susah pikir. Suf apa artinya? Bulu.
Hah, ada lagi? Apa? Ini banyak nanya nih, nggak nyambung nih. Apa? Sampai dia tidak mukallaf. Pikirlah sendiri. Nenek nih belum sakaratul maut lagi, belum mati-mati dia lagi. Udah kena khitab dia dah. Kalian telantuk bala kalian di dinding misalnya kan? Apa? Putus koneksi otak kalian. Nggak nyambung. Aku siapa ya? Ini di mana ya? Udah sholat itu apa ya? Itu udah kena khitab betul. Padahal belum mati dia. Ngerti? Nggak ngerti pikirlah sendiri ya. Hah? Kalau udah meninggal, lah. Woi mayat, Allah masuk itu zuhur lah, sholat cepat. Ini orang nanya, ini bukan mayatnya, ini orang ngomong ini kena khitab apa tidak ya? Apa itu orang ngomong ini? Kok mayat disuruhnya sholat? Ini orang ngomong ini kena khitab apa enggak nih? Ragu saya nih. Itu, woi sholat zuhur yuk. Narik napas aja nggak beres dia lagi doh. Mau disuruh pula dia sholat. Hah? Kalau koma. Kalau koma, orang koma masih bisa sholat, berarti nggak koma itu. Titik itu. Ini saya nggak bisa nggak pertanyaan atau gimana nih? Ya, makanya saya yang salah ya. Coba gimana Ustaz? Tunggu dulu. Ngopi dulu biar bisa paham. Dah, apa? Sholat tuh bisa dengan hati kan? Jadi masih ditakutkan. Berarti dia kena taklif apa tidak? Tidak. Pertanyaan saya pertama, tahu enggak kita kalau dia itu sadar? Itu hidup tuh, hidup mati tuh. Kalau itu mati tandanya tuh ya. Itu. Nggak tahu dah kita nih si A nih koma nih, nggak sadar di rumah sakit, koma kata dokter. Tahu nggak kita nih dia sadar, tapi nggak bisa bergerak. Tahu? Berarti dia nih tahu kita bahwa dia mendengar apa yang kita ucapkan. Saya nggak tahu nih. Saya benar bertanya nih ya. Iya. Kalau orang koma, tahu nggak kita sebagai yang tidak koma, nengok kawan kita koma, tahu nggak kita bahwa dia mendengar ucapan kita, bahwa dia itu sedang sadar? Hah? Koma itu apa? Mata terbuka? Oh enggak ya. Nah, kalau seandainya kita tidak tahu, dia itu tahu terhadap apa yang kita ucapkan, gimana mau nyuruh dia sholat? Saya wudhukan aja, ya dia tuh misalnya, sadar apa tidak? Kan itu pertanyaannya. Ya kalau nggak sadar apa gunanya kita wudhukan? Saya belum pernah koma, tapi jangan pernah lah ya, jangan pernah lah coba-coba koma. Kalau koma gimana? Sadar tidak? Setelah sadar tidak apa-apa. Sama kayak tidur. Tidak sadar. Tidak sadar.
Kamu sadar? Kalau iya anggukkan 2 kali dia kan. Enggak ya, enggak kena takdir. Kecuali kalau dia sakit dan dia sadar, lalu dia tolong wudukkan saya tidak bisa bergerak nih. Cuman hati-hati juga kayak sakit apa tuh, stroke atau apa, itu nggak bisa bergerak, kalau kita gerak kadang sakit. Nah itu ya idealnya sholat ya, idealnya sholat itu sebenarnya. Cuman ya kalau uzur atau gimana ya boleh. Makanya kalau mau mati, ingat-ingat kalian besok, kalau mau mati yang dipertanyakan itu ada nggak sholat saya yang masih tertinggal. Kalau ada, kodolah dulu sebelum mati. Ya. Saya ingat tuh almarhum kiai saya, Kiai Fawaid almarhum, Allah yarham. Kabarnya ketika beliau wafat itu, ketika beliau mau wafat, tanya sama keluarga beliau, masih ada saya sholat tertinggal? Tidak ada. Kewajiban ada yang ketinggal? Tidak ada. Puasa gimana? Tidak. Hutang gimana? Tidak. Iya, tidak ada. Baru beliau wafat. Kalian masih ada uang dompet saya? Tak? Tengok lu. Kalau ada tolong belikan cilok lah. Tergantung amal ibadah kita ya. Saya kira wafat itu, saya enggak lama bersama dengan beliau ya, hanya beberapa bulan. Tapi konon beliau ahli Quran, dimanapun beliau selalu baca Quran itu. Pergi beliau dengan supirnya kan ada acara di mobil itu baca Quran kemana-mana. Bahkan beliau rela ketinggalan pesawat hanya karena mengerjakan sholat duha. Duha ya, bukan sholat wajib ya. Dia tuh sholat duha, sholat beliau sholat duha kan. Nah pesawat dipanggil, tahu lah kan, mau terbang lagi. Beliau tuh sholat duha, tidak ada cerita membatalkan atau apa. Sampai ketinggalan pesawat. Kita ni tidak naik bus, itu pun busnya jelek, rela tidak sholat fardu itu kan. Makanya jangan berharap kalian menjadi orang yang spesial di mata Allah, spesial di mata Nabi kalau tidak ada pengorbanan kalian. Sedikit aja merasa susah mengeluh, berhenti. Tak bisa kalian kayak gitu tuh loh. Kadang saya gimana, kalian cita-citanya jadi ulama, cita-citanya pengen orang yang dekat sama Allah, sama Nabi, tapi kerjanya ngeluh. Harus ada yang apa ya? Pertanyaan itu, apa yang telah kalian korbankan untuk agama? Duit? Tidak ada. Apa yang kalian korbankan? Inilah kalian korbankan apa? Kebebasan kalian yang kalian korbankan sekarang. Itu cobaan terberat. Makanya ada pemuda yang rela dia meninggalkan kebebasan. Orang yang di luar itu asik-asik, kalian tidak. Kalian korbankan masa muda, bukan masa muda ya, kebebasan enak kalian itu demi belajar agama. Makanya pahala untuk kalian itu dahsyat itu. Ini tidak ngeluh kan. Dan keluhan ini kadang aneh-aneh aja. Mau pindah sana, mau pindah ke sini, sama aja. Bukan masalah tempat. Jiwa kalian tuh bagaimana sebenarnya. Saya bukan membanggakan pondok ini ya, tidak, pasti banyak kekurangan. Tapi paling tidak di pondok ini, pengalaman saya berusaha mengkombinasikan kelebihan yang ada di beberapa pesantren. Saya pernah di Sumbar, saya pernah di Aceh, saya pernah di Jawa, saya pernah di yang tiga ini yang lama, yang selain itu bentar-bentarnya. Nah, jadi yang kelebihan itu itulah dikumpulkan. Makanya di sini kayaknya kalau kalian lah rutin, kalian ikutilah, terutama putra ya, karena putri saya nggak tahu gimana kesana. Kalau kalian ikuti yang disuruh aturan di sini, saya yakin jadi wali kalian. Yakin saya. Baca wiridnya, wirid para ulama, wirid kutub, belajar. Malah heran saya kalau kalian ikut aturan ya, aturan dan ikhlas, saya enggak, kok ragu saya kalian itu bisa masuk neraka. Hampir bisa pastikan kalian masuk neraka kalau kalian ikut aturan dan ikhlas tentunya ya. Apa kegiatan kalian yang sia-sia di sini? Kalian yang buat sia-sia ya.
Sore olahraga, refreshing, pahala. Suntuk bagaimana biar malam bisa ngegas lagi saya belajarnya. Refreshing dulu olahraga. Tendang sana, tendang sini. Pukul sana, pukul sini. Refreshing. Nah, kan pahala. Kombinasi itulah alasannya ini. Coba kalian tanya sama guru-guru. Kan ada beberapa kawan kalian atau senior kalian yang pengen sekolahnya di sana misalnya kan, coba tanya orang pengalaman di sana. Saran satunya, kalau tidak percaya sama guru itu kan faktor terbesar bagi saya. Tak percaya kalau sama Buya, kan rasa Buya itu bongak. Padahal kita tengok jarang saya temui orang seperti Buya ini ya. Dunia dan akhiratnya dapat beliau. Bagi saya zohirnya yang saya tengok dapat beliau dunia dan akhirat. Dunia miskin beliau ya. Kalau beliau miskin kalian gimana? Oh gitu beliau. Akhirat kayak sekarang nih beliau. Mungkin beliau sekarang kerja sama kelas 7 kan, tapi pahalanya belajar Qawaidul Usul dapat beliau. Kan enak itu, kan tidak adil tuh kan. Awak suka menanam ngantuk, tanya beliau dapat pahala tuh. Kami ya kalian dapat juga. Ada berapa sini semuanya? 26, 27 tambah saya. Kita dapat 1. Beliau dapat 27. Kan aneh tuh. Tapi tidak percaya kalian sama beliau. Percaya kalian sama kawan kalian yang tidak jelas dunia akhiratnya, lebih percaya kalian sama orang luar yang nyuruh kalian cari dunia tapi dia sendiri miskin. Kayak Jumat kemarin kan Buya ya hadir gak saya Jumat? Hadir ya. Buya itu. Masalah kalian mungkin kurang percaya itu ya. Kalau saya ya karena saya mungkin dari kecil ya nengok beliau kehidupan beliau. Mana lebih lama saya apa kalian sama Buya? Saya ya. Ngeri beliau tuh ya. Dilantak sadanya. Putui urek malu, urek takut Buya itulah. Dah ada lagi lah. Saya kadang takut tuh kalau beliau ngomong sama pejabat sama apa, saya takut dia. Yang pejabat kan, kalau bilang, lah buncit bari dia tanya. Tak saya bilang. Apa isi tu dia? Saya bilang, ngeri. Pernah dulu ya, bukan sekarang, dulu tuh. Entah bupati atau gubernur atau apa itu. Tapi enggak tahu saya siapa orangnya. Saya waktu kecil masih apa. Datang tuh mas malam-malam, Assalamualaikum Buya masih di Munawarah. Waktu sebelum waktu sebelum pejabat dia sering. Sekarang dia tuh dulu tak bupati, tak gubernur, tak apa, saya ingat. Bukan sekarang ya. Salaman kan. Itulah. Lah godang baru malah buncit baru apa isinya. Lah banyak yang dimakan lah aja ya. Bumi dia takut tuh ngomong. Cobalah kalian, datang gubernur, kalian ngomong, lah godang baru ya. Ada pas polisi di jalan kan buka kaca tuh. Pak polisi, oke, lanjut. Apa lagi kita bahasnya? Ada lagi? Udahlah ya, anggap ada aja lah ya. Ada. Apa beda sebelumnya? Apa beda nahyin maksud dengan, karena ini udah saya bahas sebenarnya dulu waktu di PDF, tapi karena dia nggak PDF ya. Kan di sini ada dua ya, yang payah pula lah begini. Yang ghairu jazim itu kan ada dua. Ada kalanya binahyin maksud. Belok pula dia ya. Ada kalanya binahyin ghairu maksud. Bedanya apa? Contohnya binahyin maksud.
Iza dakhala ahadukumul masjid. Contohnya fala yajlis hatta Oke, nih. Di sini ada larangan. Iktida kaf, iktida utarkin, iktida kafi, larangan. Tapi larangan ini tidak bersifat tegas, ghairu jazim. Ada dua kemungkinan kan? Nah, ini namanya binahyin maksud. Maka ini karoha. Karoha. Kalau binahyin ghairu maksud, contohnya ini. Tahajud, fatahajjad bihi nafilatan lak asa yakuna, seterusnya. Dah tahajud. Tahajud ini termasuk nadab kan? Termasuk iktida'ul fi'li, iktida'an ghairu jazim. Nah, ketika seseorang tidak melakukan ini, tidak melakukan iktida' yang ghairu jazim, maka melahirkan khilaful aula. Paham bedanya? Bedanya kalau binahyin maksud memang berbentuk larangan yang tidak tegas. Itu binahyin maksud namanya. Kalau binahyin ghairu maksud itu lahir dari tuntutan yang tidak tegas. Tuntutan tidak tegas yang tidak dilaksanakan. Tidak tahajud kalian, maka khilaful aula tuh. Tapi istilah ini istilah baru ya, istilah mutakhir. Artinya apa? Beberapa ulama menyamakan baik karoha khilaful aula itu sama, ada menghukumi itu. Kan ada jarang kan di kitab tuh khilaful aula muncul, yang sering itu makruh, itu berarti yang menyamakan. Tapi kalau ada dibedakan khilaful aula, ini berarti beda. Jadi bertanya kan? Yang ini? Ada perbuatan yang dituduh ada larangannya, ada perintah. Satu perbuatan dia diperintahkan dan dilarang, tidak ada. Di mana ada? Itu bertentangan lah berarti. Di satu sisi dia diperintahkan, di satu sisi dia dilarang. Mana ada? Karena dia diperintahkan, dilarang. Karena dia diperintahkan, dilarang dia. Mana bisa? Karena ada perintah dan ada larangan untuk ada larangan untuk tidak melakukan perintah. Saya memerintah kamu, lalu saya larang kamu untuk mengikuti perintah saya, itu. Saya larang saya melakukan selain perintah. Gimana? Misalnya saya nyuruh untuk belajar, terus? Tapi sekarang saya untuk main-main. Oh iya, al-amru bisyai'i nahyun an diddihi, kan ada kaidahnya itu. Ketika diperintahkan melakukan sesuatu berarti larangan untuk lawannya. Ketika dilarang untuk sesuatu berarti perintah untuk kelawannya. Ketika dilarang berzina berarti yang disuruh adalah ya meninggalkan zina. Ketika disuruh untuk sholat berarti yang dilarang dilarang main-main, dilarang tidur, dilarang ini, iya. Itu maksudnya. Iyalah. Saya kira ketika Ustadz memerintahkan saya makan, berarti Ustadz melarang saya makan. Ya enggak lah. Nah, mungkin itu kan. Ketika saya melarang kalian makan, ketika saya menyuruh kalian makan, berarti melarang kalian untuk olahraga misalnya. Di Mabadi ada tuh. Kita kecil aja lah. Kuasai Mabadi itu udah belum ya? Belum bisa itu. Itu masih standar kali itu. Minimal warokot. Apa? Ala taib doa. Itu udah mantap udah. Kalau menguasai, katanya IW tinggi-tinggi. Fikih usul fikih. Katanya
Iya ya, emang iya ya. Masa ini aja nggak dapat? Yang tinggi itu bukan saya, kawan saya, Ustaz. Sok-sok tawaduk pula itu. Wal asahu dan bermula pendapat asa taraduful fardi. Itu jam berapa berarti bunyi bel? 9:30. Hah? 9. Mana pula jam 9? Oh iya jam 9 ya. Banyak kali nanya kalian. Wal asahu dan bermula pendapat asa taraduful fardi wal wajibi ialah taradufnya fardu dan wajib. Kal mandubi wal mustahabi wa tatawwu'i wa sunnati, sebagaimana mandub dan mustahab dan tatawwu' dan sunnah. Wal khulfu lafziyun dan bermula perbedaan lafziyun ialah segi lafaz. Menurut pendapat asa, fardu dan wajib itu termasuk mutaradifani, termasuk sinonim. Lafaznya saja yang berbeda tetapi maknanya sama. Begitu juga mandub, mustahab, tatawwu', sunnah, itu lafaznya aja yang berbeda tapi maknanya sama. Berbeda sama mazhab Hanafi yang mengatakan fardu dan wajib itu berbeda. Sesuatu dikatakan fardu ketika dia diperoleh dari dalil qat'i. Ada namanya status qat'i sama zoni itu ada dua ya. Bisa ditinjau dari urut, bisa ditinjau dari dilalah atau dalalahnya. Urut ada